Bos KKB Papua ditemukan, markasnya di tengah hutan dijaga ketat sejumlah pria bersenjata. Maka rakyat bangsa Papua Barat melalui TPN-OP berjuang sampai titik darah dengan isan nafas. TPN-OP Divisi 2 Magelang TNK Kuat Karya bersama rakyat bangsa Papua Barat menetapkan bahwa 1. Rakyat Republik Papua adalah bangsa Papua rumpun Pelajaria. 2. Bangsa Papua memiliki teritorial yang jelas berdasarkan topografi dan geografi Papua. 3. Pemerintah kerajaan negara adalah pemerintah asing telah mengumumkan dan menguasai West New Guinea, Papua sejak 24 Agustus 1828. 4. Rakyat Republik Papua belum memiliki pemerintahan negara sendiri. Rekaman drone yang tengah viral menampakkan gerombolan KKB OPM tengah melakukan aktivitas di sekitar markasnya. Dalam video yang berdurasi kurang dari 1 menit tersebut, diberitahukan bahwa gerombolan KKB OPM itu berasal dari kelompok Egyanus Kogoya, atau pihak OPM menyebutnya sebagai Kodap 3 Endugama. Nampak juga beberapa orang dalam video tersebut, tengah memegang senjata dan terlihat siaga. Belum diketahui pasti kapan pengambilan citra udara tersebut dilaksanakan. Pimpinan KKB Papua ketar-ketir dengan adanya pasukan TNI Polri dari semua matra yang masuk ke wilayah Duga Papua. Ruang geraknya semakin sempit karena aparat TNI Polri semakin masif bergerak untuk memukul mundur dan memutus jaringan logistik kelompok KKB Kodap 3 Dugama, pimpinan Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya. Perlahan-lahan, jejak salah satu petinggi KKB Papua mulai diketahui. Ruang gerak sang pentolan KKB Papua kini makin sempit, bahkan keberadaan markasnya telah ditemukan prajurit TNI Polri. Melalui alat canggih TNI Polri mendeteksi markas Egyanus Kogoya di tengah hutan. Hal tersebut diketahui dari unggahan video yang kini viral di media sosial. Video berdurasi singkat itu memperlihatkan sebuah lokasi yang mencurigakan. Lokasi itu dicurigai sebagai tempat atau lokasi persembunyian orang berpengaruh di KKB di Papua. Meski tak disebutkan kapan video itu diabadikan, namun pada bagian penjelasan disebut bahwa gambar itu diabadikan di wilayah Tanah Dugama. Disebutkan pula bahwa dari pantauan pesawat mata-mata itu, lokasi tersebut merupakan tempat persembunyian Panglima Egyanus Kogoya. Indikasinya tertangkap dari sejumlah aktivitas yang mencurigakan di tempat tersebut. Tempat itu cukup luas dengan 2 unit bangunan yang berukuran cukup besar. Di tempat itu juga terlihat sejumlah pria sedang beraktivitas. Mereka umumnya menenteng senjata api. Dari situasi tersebut terungkap bahwa tempat itu diduga sebagai markasnya kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Duga. Pasalnya, di tengah hutan yang jauh dari pemukiman penduduk terdapat 2 bangunan dengan jumlah orang yang sangat sedikit. Berikutnya, orang-orang yang berada di tempat itu umumnya bersenjata dan tampak selalu siaga. Berangkat dari fakta itu, maka patut diduga kalau lokasi tersebut merupakan markasnya Egyanus Kogoya. Terungkap pula bahwa video yang viral itu diabadikan dengan pesawat mata-mata atau drone milik TNI. Akankah TNI Polri siap membumi hanguskan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua tersebut? Beberapa waktu lalu, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Devakili mengatakan saat ini posisi Egyanus Kogoya sudah diidentifikasi. Akan tetapi, belum bisa diketahui secara pasti apakah Egyanus Kogoya berada di tempat tersebut. Selama ini, lanjut Matius Devakili, Egyanus Kogoya hampir tak pernah meninggalkan wilayah Duga. Yang bersangkutan lebih memilih menjaga kawasannya daripada meninggalkan Kabupaten Duga. Karena faktor itu, lanjut Kapolda Papua, sehingga aparat keamanan masih kesulitan menangkapnya. Sosok Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya merupakan pimpinan Kodap 8 TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Egyanus Kogoya merupakan Panglima KKB di Kabupaten Duga atau oleh warga setempat disebut Dugama. Selama ini, Egyanus Kogoya melakukan banyak tindakan kejahatan yang umumnya merenggut nyawa manusia. Tak terhitung lagi berapa banyak orang meregang nyawa dan meninggal dunia hanya karena keberingasan Egyanus Kogoya. Korban yang menderita luka-luka, sekarat dan meninggal dunia itu tak hanya warga sipil, tetapi juga personil TNI Polri. Egyanus Kogoya dan kelompok di Tenggarai memiliki senjata paling canggih di lingkungan KKB. Tak hanya bersenjata api, laras panjang, tetapi juga senjata pelontar granat. Senjata pelontar granat inilah yang baru-baru ini digunakan Egyanus Kogoya ketika menyerang pos marinir. Dalam serangan tersebut, 2 prajurit gugur, salah satunya meninggal di lokasi kejadian dan satu lagi mengembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Egyanus Kogoya merupakan orang yang paling dicari kalangan TNI Polri, sebab ia telah melakukan banyak tindakan kriminal.
Semua daftar kejahatannya telah diidentifikasi oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, bila yang bersangkutan ditangkap, maka so pasti akan langsung diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Egyanus aktor utama teror maut di Papua. Nama Egyanus Kogoya mungkin semakin akrab di pendengaran warganet. Pasalnya, pimpinan KKB di Kabupaten Duga ini selalu dipublikasikan sebagai aktor utama teror di Papua. Ia memiliki senjata super canggih sehingga dengan mudah membidik aparat keamanan di bumi cendrawasih. Meski usianya terbilang relatif muda, sekitar 28 tahun, namun ia dikenal sosok yang bengis kala beraksi. Ternyata karakter itu merupakan warisan Silas Kogoya, tokoh OPM, Organisasi Papua Merdeka. Mungkin karena berdarah pejuang, sehingga saban hari ia membuat rencana penyerangan ke pos-pos keamanan yang ditempati TNI Polri. Sebelum menjadi Panglima KKB, Egyanus Kogoya ternyata menjadi anak buah Goliat Tabuni, pimpinan KKB di Puncak Jaya. Nama Egyanus Kogoya mulai mencuat kala melancarkan aksi pembunuhan sadis terhadap 17 karyawan PT Istaka Karya pada Desember 2018 silam. Polda Papua juga mengidentifikasi bahwa Egyanus bersama anggota memiliki banyak senjata api. Kelompok itu minimal memiliki 15 pucuk senjata api yang semuanya merupakan hasil rampasan dari pos keamanan. Pelaku punya 15 pucuk senjata yang semuanya hasil rampasan dari TNI Polri, kata di Krimum Polda Papua Kombes Faisal Ramadhani. 2 dari antara belasan pucuk senjata itu mematikan granat launcher mortir GLM atau pelontar granat dan senjata minimi yang mampu menembakkan 1000 amunisi dalam 1 menit. Minimi 1 pucuk, sedangkan GLM ada 2. Itu digunakan saat mereka beraksi yang menewaskan 1 perwira TNI AL beberapa waktu lalu, ujarnya. Memburu kelompok kriminal bersenjata di Papua tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan. Pasalnya, kondisi geografi dan medan yang sulit menjadi kendala aparat gabungan dalam bertindak. Selain itu, anggota KKB juga selalu berpindah-pindah lokasi dalam melancarkan aksinya. Terbaru, 2 prajurit TNI AL, Letda Muhammad Iqbal dan Pratu Wison Anderson tewas dalam insiden penyerangan di pos Satgas Marinir Perikanan Kuari Bawah Kernyam, Kabupaten Duga pada Sabtu 26 Maret sore. Egyanus Kogoya diduga sebagai dalang utama aksi tersebut dan disebut-sebut sebagai sang eksekutor. Selain Letda Iqbal dan Pratu Anderson, ada 8 prajurit TNI lainnya yang mengalami luka serius dan tengah menjalani perawatan di Surabaya. Dalam aksinya, Egyanus dan pasukannya melakukan penyerangan pos TNI AL secara membabi buta. Granat ditembakkan ke pos dari jarak dekat hingga menewaskan komandan pos dan melukai 8 prajurit.